Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi madadawami ala jazili fadli man in'am wa afdalu sholati wa taslim ala nabiyil mustafa kalim Muhammadin washabihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kesempatan untuk kepada kita semua kita masih bisa talabul ilmi, yang itu merupakan kewajiban sebagai umat Islam. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan sahabatnya di hari kiamat nanti. Adik-adik yang berbahagia, pada hari ini kita masih berjumpa kembali, bertemu. Kita akan mempelajari PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, memasuki bab yang ketiga, yang dimana yang pertama kita telah mempelajari aspek tentang Al-Quran, yang kedua aspek keimanan, dan yang ketiga adalah aspek akhlak atau budi pekerti, yang dimana dalam aspek ini kita akan mempelajari tentang bekerja keras dan bertanggung jawab, yang dimana keduanya ini yaitu tentang kerja keras berimplikasi harus dibarengkan dengan namanya tanggung jawab, yang dimana dari semuanya sebelum kita masuki pelajaran itu marilah kita bersama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diri kita selalu diberikan keimanan, diberikan kesehatan, sekaligus diberikan kesempatan untuk selalu talabul ilmi. Yang kedua adalah kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita, dan juga mendoakan bangsa Indonesia agar supaya apa? COVID-19 berakhir dan ada banyak hikmah yang kita dapatkan di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk itu marilah kita merenung sejenak, tundukkan kepala dengan hati yang khusyuk, dengan anggota badan yang khudu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi. Marilah kita berdoa mulai. Selesai, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab ketiga, yaitu tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi di sini nanti ada aspek-aspek yang akan kita pelajari, di mana tiap aspek ini nanti bisa dipelajari dengan baik, sekaligus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari semua nanti pada saatnya akan menjadi orang yang sukses lewat bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk itu simak dengan baik materi-materi berikut ini. Dalam peta konsep bekerja keras dan tanggung jawab yang kita pelajari, yang pertama adalah makna bekerja keras dan tanggung jawab, serta dalil-dalil tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, cara kerja bekerja keras dan tanggung jawab, hikmah dan manfaat, serta paparan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab. Kompetensi dasar di bekerja keras dan tanggung jawab ada 4. Yang pertama, meyakini, berperilaku, menganalisis, dan mengaitkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Indikator pencapaiannya ada menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab, mendeskripsikan dalil-dalil, mendeskripsikan cara-cara bekerja keras, menjelaskan hikmah dan manfaat, serta menyajikan paparan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab. Berikut ini gambar bekerja keras dan tanggung jawab. Ada seseorang yang bekerja secara keras dan juga ada seseorang melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Makna bekerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, bekerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalil tentang kerja keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Sedangkan hadis tentang bekerja keras, Anil Miqdami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadan ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Rawahu Bukhari. Cara-cara bekerja keras. Yang pertama, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Serta yang ketiga, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. Adapun hikmah bekerja keras yaitu dapat mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal lain, meningkatkan taraf hidup, membentuk diri yang disiplin dan tanggung jawab, mendapatkan pahala dari Allah SWT, serta mengangkat derajat dan martabat seseorang yang bekerja keras. Adapun orang yang bekerja keras akan mendapatkan manfaat, mengembangkan potensi diri, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, mengangkat harkat martabat, serta menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Selanjutnya adalah makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan atau malah dipicu oleh pemujaan diri dan hawa nafsu dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka ia pasti bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Dalil tentang tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 dinyatakan, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Cara-cara tanggung jawab. Yang pertama, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Fakir qabla an tahzima. Memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Yang terakhir, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Adapun manfaat tanggung jawab, yang pertama akan lebih dihargai dan dihormati. Yang kedua akan mendapatkan banyak kepercayaan. Yang ketiga lebih berhati-hati dalam bertindak. Keempat lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Yang terakhir orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping kita. Adapun hikmah tanggung jawab, yang pertama manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya. Yang kedua, sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan. Yang ketiga, manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Hadis tentang tanggung jawab.
Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin di antara kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah pemelihara dan setiap kamu bertanggung jawab atas peliharaannya. Keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab. Karena walau bagaimanapun kita bekerja keras, namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk diri sendiri maupun orang lain.